Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman. Dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang. Katakan ke mereka, kamu juga. Amin, puji Tuhan. Beberapa minggu ke depan saya akan berbicara tentang kesembuhan. Saya mau saudara tahu apa isi hatinya Tuhan tentang kesembuhan untuk anak-anaknya. Dan saya juga mau saudara mengerti bagaimana caranya orang percaya menerima kesembuhan dari Tuhan. Amin. Berkat yang terbesar yang sudah saudara dan saya terima adalah keselamatan. Yaitu pengampunan dosamu. Itu berkat yang terbesar. Pengampunan dosamu. Semua dosamu sudah diampuni. Saudara bukan lagi orang berdosa, tetapi saudara adalah orang yang dibenarkan. Bukan karena perbuatan, tetapi karena iman dalam Kristus Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang dibenarkan karena iman. Dalam Kristus Yesus. Apa berkat yang kedua setelah keselamatan, setelah pengampunan dosa? Kesembuhan. Buat saya kesembuhan adalah berkat setelah berkat yang terbesar, yaitu keselamatan atau pengampunan dosamu. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan yang pertama? Yang jangan pernah saudara lupakan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ini berbicara tentang keselamatan saudara. Ini berbicara tentang pengampunan dosa. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala dosamu. Sehingga hari kamu bukan lagi orang berdosa. Tapi kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa kebaikan Tuhan yang selanjutnya yang jangan pernah saudara lupakan? Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Setelah dia mengampuni semua dosamu, membenarkan saudara selanjutnya, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara bisa melihat prioritasnya Tuhan. Tuhan menempatkan kesembuhan setelah keselamatan. Jadi prioritas Tuhan setelah menyelamatkan saudara. Selanjutnya, dia nyatakan kebaikannya. Apa kebaikannya? Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu sebabnya, saudara akan menemukan di banyak tempat, di dalam Injil, sebelum Yesus menyembuhkan seseorang, Yesus terlebih dahulu, seringkali dia berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Seseorang perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa dosanya sudah diampuni sebelum penyakitnya disembuhkan. Sekali lagi saya ulangi, seseorang perlu mengetahui kalau dosanya sudah diampuni sebelum penyakitnya disembuhkan. Tuhan mau seseorang mengetahui dosanya sudah diampuni sebelum penyakitnya disembuhkan. Ini sangat penting sekali. Itu sebabnya yang saya pelajari. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak bisa menerima kesembuhan? Karena banyak orang Kristen yang tidak tahu. Yang lebih buruk lagi, tidak percaya kalau dosanya sudah diampuni. Mereka hidup dalam perasaan bersalah, hidup dalam penghukuman, penghakiman, pendakwaan, merasa tidak layak, merasa kurang kudus, kurang benar untuk menerima kesembuhan. Padahal waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus berjalan keliling menyembuhkan orang-orang yang sakit, bukan karena mereka orang yang kudus. Bukan. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang kudus. Semua orang berdosa. Tapi Alkitab berkata, Yesus dia berkeliling ke desa, ke kota, dan orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, dan mereka memohon kepada Yesus untuk menjamah jubahnya. Dan Alkitab berkata, semua yang menjamah jubah Yesus, semuanya disembuhkan. Dan mereka bukan orang yang kudus.
Saudara bisa lihat isi hatinya Tuhan buat orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Jadi kalau saudara mau tahu isi hatinya Allah tentang orang-orang yang sakit, lihat Yesus. Lihat Yesus dalam Injil Matius. Di situ dikatakan Yesus berjalan keliling ke kota, ke desa. Dia mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga dan melenyapkan semua kelemahan dan penyakit. Kalau kesembuhan bukan hal yang penting buat Bapa, untuk apa Yesus berjalan keliling? 3,5 tahun dia selalu berjalan keliling, melenyapkan penyakit, menyembuhkan kelemahan. Kalau kesembuhan bukan hal yang penting, untuk apa Yesus berjalan keliling? Kalau Yesus berjalan keliling menyembuhkan orang yang sakit dari kota, kampung, desa, artinya kesembuhan merupakan hal yang begitu penting buat Bapamu. Amin. Kisah para Rasul. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi ayat ini memberitahukan sama saudara sama saya, penyakit bukan berasal dari Tuhan. Kebanyakan orang Kristen punya pikiran yang salah, oh Tuhan yang memberikan penyakit untuk mendidik dia. Tidak. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Ayat ini memberitahukan sama saudara sama saya, penyakit berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Iblis yang memberikan penyakit, Tuhan yang menyembuhkan. Tapi orang Kristen suka kebalik. Tuhan yang memberikan penyakit. Kalau Tuhan yang memberikan penyakit, saudara tidak akan pernah mendapatkan kesembuhan dimanapun. Karena tidak ada seorang pun yang kuasanya melebihi kuasa Tuhan. Jadi kalau kamu punya pendapat Tuhan yang memberikan penyakit, pasrahlah sampai kematian. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Iblis yang memberikan penyakit. Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi waktu Yesus berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, Allah menyertai Yesus, mengurapi Yesus. Artinya apa? Allah mensupport apa yang Yesus lakukan. Saudara bisa melihat isi hatinya Tuhan buat orang-orang yang sakit. Allah mengurapi Yesus, menyertai dia. Waktu Yesus berjalan keliling menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Tapi masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa sekarang Tuhan nggak lagi menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan tidak lagi menyembuhkan orang-orang yang sakit pada zaman sekarang. Apakah benar demikian? Banyak orang Kristen yang percaya loh, Tuhan nggak menyembuhkan lagi zaman sekarang. Udah ada obat, udah ada dokter. Puji Tuhan untuk obat. Puji Tuhan untuk dokter. Tapi saya percaya Tuhan masih bekerja menyembuhkan anak-anaknya sampai hari ini. Banyak orang Kristen yang nggak percaya kalau Tuhan masih menyembuhkan. Itu sebab banyak orang Kristen yang mengabaikan kesembuhan. Banyak gereja yang tidak lagi berbicara tentang kesembuhan. Bahkan banyak orang Kristen yang terintimidasi oleh kesembuhan. Kenapa? Banyak orang Kristen yang punya pengalaman yang buruk waktu mendoakan orang yang sakit nggak disembuhkan. Dan iblis berhasil menaruh pikiran dalam pikiran orang Kristen. Tuhan nggak lagi menyembuhkan. Jangan coba-coba sembuhin orang sakit. Kalau orang yang nggak sembuh, kamu malu, tahu nggak? Iblis berhasil menaruh pikiran ini dalam pikiran orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak berani melayani kesembuhan. Sehubungan dengan hasilnya. Kalau nanti nggak sembuh, malu gua. Sesungguhnya ini egonya manusia. Ini cuman egonya manusia. Manusia tidak mau kelihatan gagal. Manusia selalu maunya kelihatan berhasil. Ini egonya manusia. Mau sembuh atau tidak mau sembuh,
kamu tetap harus doakan. Amin. Memang tidak semua didoakan sembuh 100%. Terkadang ada progres 30, 60, 100%. Dan saya percaya ketika kamu mendoakan orang sakit, lebih banyak yang disembuhkan daripada yang gak disembuhkan. Jadi kita sudah melihat tadi, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupa segala kebaikannya, Dia yang mengampuni semua kesalahanmu. Amin. Selanjutnya, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi sebelum penyakitmu disembuhkan, kamu harus tahu semua dosamu sudah diampuni. Ini polanya. Amin. Kita lihat apa yang Yesus lakukan selanjutnya. Ini memberikan contoh kepada saudara, kepada saya. Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Perhatikan baik-baik urutannya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Serta yang ketiga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mengajar dalam rumah ibadat. Memberitakan Injil kerajaan surga. Kemudian melenyapkan semua kelemahan dan penyakit. Ini pola. Sekali lagi saya katakan, ini pola yang Tuhan berikan sama saudara sama saya. Yang bisa saudara dan saya contoh. Yang pertama yang Yesus lakukan, Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yang kedua, Dia memberitakan Injil, kabar baik. Amin. Saudara selalu mendengar kabar baik di tempat ini. Kemudian yang ketiga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini pola. Pola yang jangan pernah dirubah. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kamu selalu dengar kabar baik di tempat ini. Injil, apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Semua dosamu sudah diampuni. Amin. Selanjutnya, Dia yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita sudah tahu isi hatinya Tuhan. Tuhan mau supaya anak-anaknya hidup dalam keadaan yang sehat. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu sehat, kamu disembuhkan. Kamu harus tahu dosamu sudah diampuni. Firman Tuhan datang kepada gembala-gembala melalui Yehezkiel. Firman Tuhan berkata begini, kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada gembala-gembala. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri, bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada. Kenapa domba tercerai-berai? Kenapa domba berserak? Alasan yang pertama, karena tidak ada gembala. Yang kedua, ada gembala, tetapi gembalanya tidak menggembalakan. Apa definisi menggembalakan? Apa definisi menggembalakan? Kita balik lagi ke ayat yang pertama. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Ada gembala-gembala, tetapi mereka tidak menggembalakan domba-dombanya. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri.
Ada gembala tetapi tidak menggembalakan domba, tapi menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Jadi sekarang kita tahu kenapa domba tercerai-berai. Yang pertama, karena tidak ada gembala. Kenapa domba berserak? Yang kedua, tidak digembalakan. Ada gembala, tapi tidak digembalakan. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Apa definisi menggembalakan di sini? Ayat yang keempat. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Ini definisi menggembalakan. Kalau ada domba yang lemah, kamu kuatkan. Dengan apa? Dengan kabar baik. Di tempat ini saudara selalu mendengar kabar baik. Kamu dikuatkan. Amin. Kamu datang ke tempat ini letih, lesu, berbeban berat, saya orang berdosa. Tapi di tempat ini kamu mendengar semua dosamu sudah diampuni. Kamu orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama prioritas, selalu prioritas. Yang pertama adalah memberikan makan. Kita bisa melihat prioritas Tuhan tadi. Apa yang Yesus lakukan, itu pola, itu contoh. Mengajar, memberitakan Injil. Kemudian yang ketiga, baru melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi prioritas seorang gembala adalah menguatkan yang lemah. Bagaimana caranya? Dengan kabar baik. Memberitakan Injil, semua dosamu sudah diampuni. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Jadi saudara bisa lihat di sini prioritasnya Alkitab begitu konsisten. Yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut. Ini berbicara tentang kesembuhan. Tapi sebelum kesembuhan, Tuhan berkata kepada Yeskiel, ingatkan sama gembala, yang lemah harus kamu kuatkan. Baru setelah itu Tuhan berbicara tentang kesembuhan. Baru setelah itu Tuhan berbicara tentang kesembuhan. Jadi di tempat ini saudara selalu dikuatkan. Amin. Kamu selalu mendengar kabar baik. Ini yang paling penting. Ini prioritas seorang gembala. Memberi makan saudara. Memberi minum saudara. Karena kebutuhan dasar dari seekor domba adalah makanan, minuman. Daud berkata dalam Mazmurnya, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ini prioritas seorang gembala untuk memenuhi kebutuhan dasar domba. Kebutuhan dasar domba adalah makanan, minuman. Ini berbicara tentang apa? Firman kasih karunia. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Kalau kebutuhan dasar saudara sudah terpenuhi, makanan, minuman, apa yang selanjutnya Daud katakan? Ia menyegarkan jiwaku. Kamu menjadi orang yang sehat. Saudara tidak kekurangan makanan di sini. Kamu tidak kekurangan minuman di sini. Saya percaya domba-domba yang ada di gereja ini sehat. Amin. Domba-domba di gereja ini sehat. Kamu tidak kekurangan makanan. Jadi setelah yang lemah dikuatkan. Dengan apa? Dengan makanan, dengan minuman, dengan firman Tuhan, dengan kabar baik. Setelah itu baru dikatakan, kalau ada yang sakit kamu obati. Yang luka kamu balut. Amin. Jadi Tuhan menempatkan, perhatikan baik-baik, kesembuhan setelah keselamatan. Setelah kamu tahu dosamu sudah diampuni. Jadi kebutuhan dasar domba-domba adalah makanan dan minuman. Itu sebabnya prioritas saudara sebelum melayani kesembuhan, kamu harus menguatkan setiap yang lemah. Memberi makan, ini prioritas. Tuhan pernah bertanya kepada Petrus,
Yohanes pasal 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Apa responnya Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Jadi Yesus bertanya sama Simon sampai 3 kali. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali setelah Yesus mendengar apa yang Simon katakan, "Engkau tahu aku mengasihi engkau." Apa jawab Yesus? "Gembalakanlah domba-dombaku." Feed. Terjemahannya dalam Alkitab versi New King James. "Feed my lamb." "Feed my sheep." Kasih makan domba-dombaku. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada Simon, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Engkau tahu, kalau kamu mengasihi aku, kasih makan domba-dombaku. Ini bahasa kasihnya Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan? Apa buktinya kamu mengasihi Tuhan? Buat Tuhan sederhana. Kamu mengasihi Tuhan? Gembalakan domba-dombaku. Itu bahasa kasihnya Tuhan. Amin. Di dalam care group itu ada domba-dombanya Tuhan. Kasih makan mereka. Amin. Di kantor itu ada domba-dombanya Tuhan di sekelilingmu. Kasih makan mereka. Apakah selama ini saudara kasih makan mereka? Atau saudara hanya take advantage? Seperti tadi. Kamu minum susunya. Bulunya kamu buat pakaian. Tapi kamu tidak kasih makan mereka. Jadi, perhatikan baik-baik. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kasih makan domba-dombanya Tuhan. Itu sebabnya saya suka sekali mengajar saudara. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Dan kalau saya mengasihi dia, itu karena dia yang terlebih dahulu mengasihi saya. Amin. Jadi ini bahasa kasihnya Tuhan. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kasih makan domba-dombaku. Kebutuhan dasar domba adalah makanan, adalah minuman. Itu yang pertama. Itu prioritas. Yang lemah kamu kuatkan. Saudara datang ke tempat ini. Yang tadinya lemah. Saudara pulang. Saudara memiliki kekuatan. Karena kamu mendengar kabar baik. Kamu mendapatkan kebutuhan dasar kamu di tempat ini. Makanan, minuman. Setelah itu apa yang terjadi? Tubuhmu sehat. Yang sakit sembuh. Jadi saya mau saudara tahu hari ini tentang kesembuhan. Mulai dari isi hatinya Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah memberikan penyakit sama saudara. Apapun alasannya. Masih banyak orang Kristen yang memiliki pandangan yang salah. Oh, Tuhan kasih penyakit untuk mendidik saya. Omong kosong. Oh, Tuhan memberikan saya penyakit supaya saya rendah hati. Omong kosong. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Iblis yang memberikan penyakit. Tuhan yang menyembuhkan. Ini isi hatinya Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anaknya memiliki hidup yang sehat.
Tuhan mau domba-dombanya sehat. Itu sebabnya Tuhan menegur gembala-gembala yang tidak mengembalakan domba-dombanya. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Itu sebabnya domba-dombanya lemah, banyak yang sakit, dan yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut. Tetapi saya percaya kalau domba-dombanya mendapatkan kebutuhan dasarnya dengan baik, makanan, minuman, maka domba-dombanya sehat. Saudara sehat. Itu sebabnya telepon di kantor ini jarang sekali berbunyi. Semuanya sehat. Puji Tuhan. Amin. Saudara sehat. Jadi yang kedua, perhatikan, saya mau saudara mengerti. Yang pertama saya mau saudara mengerti. Kesembuhan, kesehatan adalah kehendak Tuhan buat setiap orang percaya. Kalau sampai ada yang sakit, ini kehendak Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anaknya disembuhkan. Dan bagaimana caranya saudara dan saya menerima kesembuhan? Ingat baik-baik, kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Kesembuhan adalah kasih karunia. Jadi selalu ingat yang pertama. Selalu ingat yang pertama. Apa yang pertama tadi? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanku. Ini yang harus saudara ingat. Dia yang mengampuni segala kesalahanku. Ini kabar baik. Ini Injil. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Injil kasih karunia. Pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Selanjutnya apa yang terjadi? Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Kesembuhan adalah kasih karunia. Setelah kamu tahu semua dosamu sudah diampuni. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 2. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Betesda dalam bahasa Ibrani berasal dari kata bet dan heset. Bet, rumah artinya. Heset artinya kasih karunia. Artinya rumah kasih karunia. Bet heset, Betesda. Zaman sekarang menggambarkan tentang gereja. Puji Tuhan, nama gereja saudara Betesda. Rumah kasih karunia. Ini menggambarkan tentang gereja. Saya mau kasih tahu sama saudara, hanya di dalam gereja saudara bisa menemukan makanan dan semua ketersediaan yang saudara dan saya butuhkan. Di dalam gereja. Perhatikan baik-baik. Berkat yang terbesar yang saudara bisa berikan kepada keluargamu, teman-temanmu, adalah membawa mereka datang ke gereja. Karena saudara membawa mereka menemukan apa yang mereka butuhkan. Semua yang mereka butuhkan ada di dalam gereja. Dan ingat baik-baik, semuanya diberikan karena kasih karunia. Karena ini rumah kasih karunia. Gereja itu rumah kasih karunia. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu, orang yang sakit harus berusaha. Katakan bersama saya, berusaha. Berusaha untuk yang pertama. Yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi
sembuh. Ini berbicara tentang apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut bagian yang harus manusia kerjakan dengan kekuatannya. Padahal ini di rumah kasih karunia. Ini kesalahan yang sama yang terjadi pada zaman sekarang di dalam gereja. Orang berusaha untuk mendapatkan dengan kekuatannya. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bukan setahun, 2 tahun, 38 tahun lamanya sakit nggak pernah disembuhkan. 38 tahun di sini sesungguhnya juga berbicara tentang kehidupan bangsa Israel di padang gurun selama 38 tahun. Musa berkata, lamanya 38 tahun, sejak dari Kades Barnea sampai ke sungai Seret, itu 38 tahun. Mereka berkeliling-keliling, muter-muter sejak dari Kades Barnea. Saudara tahu apa yang terjadi di Kades Barnea? Kades Barnea itu perbatasan antara padang gurun dengan tanah perjanjian. Mereka sudah ada di perbatasan, tinggal melangkah. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Padahal Tuhan berkata, "Aku yang membawa kamu masuk ke sana. Aku yang membawa kamu masuk. Bukan kamu. Aku yang berperang buat kamu." Tapi mereka tidak percaya. Mereka kirim 12 pengintai. Mereka pulang membawa kabar busuk. Oh, negeri yang kita intai, negeri yang berkubu, bentengnya besar, ada raksasa di sana, orang enak, orang Yebus, segala macam, orang Kanaan. No, kita seperti belalang, mereka seperti raksasa. Kita nggak mungkin bisa masuk. Memang kamu nggak mungkin bisa masuk. Karena Tuhan yang membawa kamu. Tapi karena mereka orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Alkitab berkata, semua orang yang menista aku, semua orang yang tidak percaya kepadaku bahwa aku yang membawa mereka masuk, mereka semua tidak akan pernah melihat tanah perjanjian. Dari Kades Barnea, yang seharusnya mereka masuk ke tanah perjanjian, tinggal selangkah lagi. Apa yang terjadi? Musa berkata, sejak dari Kades Barnea sampai sungai Seret, itu 38 tahun. Tuhan membuat mereka berputar-putar selama 38 tahun. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka. Terkadang Tuhan membuat orang berputar-putar. Untuk apa? Untuk membawa seseorang sampai batas akhir daripada kekuatan mereka. Supaya mereka menyadari, Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. 38 tahun lamanya sakit. Kenapa dia 38 tahun lamanya sakit? Kita tahu kenapa nanti. Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kalau Tuhan tanya sama saudara hari ini, "Maukah saudara sembuh?" Nah, itu jawaban yang paling simpel. Satu kata, "Mau." Tapi waktu orang ini ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan aku. Ketika airnya mulai bergoncang, artinya apa?
dia mengandalkan orang lain. Yang kedua, dan sementara aku menuju ke kolam itu. Bisa nggak dia menuju ke kolam itu? Tidak, dia lumpuh. Tapi karena kesombongannya selalu mengandalkan kekuatannya. Yang jelas-jelas nggak mampu. Dia lumpuh. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Ya jelas saja kamu lumpuh. Tapi ini orang sombong. Kenapa? Dia selalu mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan orang lain. Itu sebabnya dia nggak pernah disembuhkan. Padahal ini terjadi di rumah kasih karunia. Ini kesalahan yang masih terjadi di dalam gereja. Seharusnya semuanya termasuk kesembuhan diberikan secara cuma-cuma. Kasih karunia. Tapi masih banyak orang Kristen yang berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dengan kekuatannya. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tidak disembuhkan. Tuhan mau saudara mengerti hari ini. Kesembuhan adalah kasih karunia. Ingat yang pertama. Jangan lupakan kebaikan dia. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Sebelum penyakitmu disembuhkan, kamu harus tahu semua dosamu sudah diampuni. Berdiri di atas dasar kabar baik, Injil kasih karunia. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa jawab Yesus? Yesus mau perbaiki semuanya yang terjadi dalam rumah kasih karunia, dalam gereja. Yesus ingin memberitahukan kesembuhan bukan karena apa yang kamu lakukan. Bukan merupakan sesuatu yang diusahakan, diperjuangkan. Tapi kesembuhan adalah kasih karunia. Tuhan berkata begini. Ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Begitu simpel. Waktu orang ini bertemu dengan pribadi kasih karunia berkata, Yesus memperbaiki semua sistem yang berlaku dalam gereja hari ini. Kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang diperjuangkan dengan usahamu, tapi kesembuhan adalah kasih karunia. Itu sebabnya bukan kebetulan peristiwa ini terjadi di Bethesda, Beth Hesed, rumah kasih karunia. Sistem yang berlaku dalam rumah kasih karunia bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena ada seseorang yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu. Orang ini tidak bisa mengangkat tilamnya kalau dia tidak bangun dan berdiri. Betul? Orang ini tidak bisa mengangkat tilamnya kalau dia tidak bangun dan berdiri. Bangun dan berdiri di sini berbicara tentang keberadaanmu dalam Kristus Yesus. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Berdirilah di atas dasar itu. Dan angkatlah tilammu. Tilam adalah tempat orang ini berbaring selama 38 tahun. Berbaring berbicara tentang rest. Bangunlah, angkatlah tilammu. Jangan tinggalin tilamnya. Bawa tilam bersama dengan kamu. Artinya apa? Berdiri di atas dasar pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Di saat kamu menyadari, kamu percaya, dan kamu rest. Disitulah kamu punya kekuatan untuk berjalan dalam kemenanganmu. Amin. Semuanya karena kasih karunia. Ingat baik-baik, kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang diperjuangkan dengan usahamu. Tapi kesembuhan adalah pemberian. Kamu harus tahu terlebih dahulu semua dosamu sudah diampuni. Kamu orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Setelah itu apa? Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, menarik di sini. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat. Dan tidak boleh engkau memikul tilammu.
Saya percaya orang Yahudi juga tahu orang ini sudah lama sakit 38 tahun. Selalu ada di sana. Tapi ketika orang Yahudi melihat orang ini sembuh, fokusnya tidak pada kesembuhan. Fokusnya kepada hukum Taurat. Tidak boleh kamu mengangkat tilam. Sayang sekali. Fokusnya kepada hukum Taurat. Seharusnya fokusnya kepada kesembuhan. Udah bisa jalan. Harusnya fokusnya kepada kesembuhan. Bagaimana caranya kamu bisa jalan? Tolong kasih tahu saya. Tapi enggak. Kenapa kamu angkat tilam? Mereka kehilangan momen yang begitu berharga. Ayat selanjutnya. 11, 12. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang disembuhkan menjawab orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang bertanya kepada mereka, kenapa kamu mengangkat tilammu? Ini hari Sabat. Orang ini menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia yang menyembuhkan aku, dia yang menyuruh aku mengangkat tilammu dan berjalanlah. Tapi apa kata orang Yahudi? Siapa orang itu? Jadi memang orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat punya perspektif yang berbeda. Mereka hanya fokus kepada hukum Taurat. Mereka hanya fokus kepada apa yang saudara lakukan. Seharusnya mereka berkata begini. Jadi fokusnya kepada hukum Taurat. Siapa orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seharusnya, siapa yang sembuhin kamu? Nah ini yang harus mereka tanyakan. Siapa yang sembuhin kamu? Saya mau bawa orang tua saya juga sakit. Saya mau bawa istri saya, saya mau bawa suami saya mau bawa tetangga saya. Karena tetangga saya juga sakit. Supaya mereka semua disembuhkan sama dengan kamu. Tapi mereka tidak bisa melihat semuanya itu. Mereka hanya fokus kepada hukum Taurat. Sayang sekali. Dan ini terjadi di dalam gereja. Itu sebabnya waktu Yesus menyembuhkan orang yang 18 tahun bungkuk. Kita lihat. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Yesus ada dalam rumah ibadat, hari itu hari Sabat, lagi-lagi hari Sabat, menarik. Ada seorang perempuan yang diikat iblis selama 18 tahun sampai bungkuk punggungnya. Waktu Yesus melihat perempuan ini disembuhkan. Tapi orang-orang Yahudi yang melihat menjadi gusar. Mereka berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan. Jangan hari Sabat. Dengan kata lain datang hari kerja, jangan hari libur. Artinya apa? Mereka melihat kesembuhan sebagai sesuatu yang diusahakan, dikerjakan. Bukan sebagai pemberian, kasih karunia. Dan kesalahan yang sama masih terjadi dalam gereja. Sekali lagi saya ulangi, masih terjadi dalam gereja. Mereka berpikir kesembuhan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Padahal kesembuhan adalah kasih karunia. Amin. Ayat 15, ayat 16. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau kedelainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Tapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ini minggu depan akan kita bahas. Saudara tahu kenapa perempuan ini disembuhkan? Bahkan Yesus berkata harus disembuhkan. Kenapa? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus, katakan bersama saya harus dilepaskan dari ikatannya. Kenapa? Karena ia adalah keturunan Abraham. Alasan Tuhan waktu bertemu dengan perempuan yang diikat iblis selama 18 tahun harus, nggak bisa ditunda.
Harus. Kenapa Yesus harus melepaskan dia dari ikatannya? Karena dia adalah keturunan Abraham. Pertanyaan saya, apa hubungannya antara keturunan Abraham dengan apa yang Yesus katakan, aku harus melepaskannya? Apa hubungannya? Karena Tuhan punya perjanjian dengan Abraham. Apa perjanjiannya? Apa perjanjiannya? Memiliki dunia. Amin. Janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunan Abraham? Saudara dan saya. Barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah kepada Abraham? Saudara ikut kelas Grow in Grace pasti masih hangat di sini. Memiliki dunia. Ini janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya secara global, secara garis besar. Headline-nya. Janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Titik 2, memiliki dunia. Ini headline. Tapi di dalamnya, ingat baik-baik, untuk memiliki dunia, kamu harus sehat. Bagaimana kamu bisa memiliki dunia kalau kamu sakit-sakitan? Gak bisa, kamu harus sehat. Untuk bisa memiliki dunia, kamu harus diberkati. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki dunia kalau hidupmu kekurangan? Kamu harus diberkati supaya kamu bisa menjadi berkat buat orang banyak. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Allah punya perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Memiliki dunia. Termasuk harus sehat. Harus diberkati. Itu sebabnya waktu Yesus bertemu dengan perempuan ini. Bukankah dia harus dilepaskan? Why? Karena dia keturunan Abraham. Aku punya perjanjian dengan Abraham. Keturunannya harus memiliki dunia. Kalau memiliki dunia, dia harus sehat. Amin. Itu sebabnya, bukankah perempuan ini yang 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan? Enggak bisa ditunda, harus dilepaskan. Kenapa? Karena dia keturunan Abraham. Aku punya perjanjian dengan Abraham. Apa itu? Memiliki dunia. Artinya apa? Dia harus sehat, dia harus dilepaskan. Dia menerima janji Abraham. Bagaimana caranya menerima? Bagaimana caranya menerima? Tuhan kasih tahu lagi caranya menerima kesembuhan di sini. Menurut orang Yahudi, ayat sebelumnya tadi, menurut orang Yahudi 14, ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada salah satu hari itu. Datang hari kerja, jangan hari libur. Artinya apa? Buat orang Yahudi, buat orang yang hidup di bawah hukum Taurat, kesembuhan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Tapi Tuhan memperbaiki. Kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Tapi kesembuhan adalah kasih karunia. Bagaimana caranya keturunan Abraham menerima kesembuhan? Bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Termasuk di dalamnya kesehatan, berkat. Bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ini pokok daripada Injil, kebenaran karena iman. Pokok daripada Injil. Kamu harus tahu dosamu sudah diampuni. Kamu bukan lagi orang berdosa, tapi kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu berdiri di atasnya. Kamu mempercayainya. Amin. Kamu memperkatakannya. Kesembuhan akan diberikan sama saudara. Amin. Jadi kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang diusahakan, diperjuangkan. Tapi kesembuhan adalah pemberian. Waktu kamu percaya, kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Balik lagi ke Yohanes pasal 5, 15-16. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Kenapa orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus? Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat.
Hal-hal apa saja yang Yesus lakukan pada hari Sabat? Kita sudah tadi banyak melihat. Hari Sabat. Menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Menyembuhkan orang yang busung air pada hari Sabat. Menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun pada hari Sabat. Menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat selama 18 tahun pada hari Sabat. Semua dilakukan pada hari Sabat. Kesembuhan dilakukan pada hari Sabat. Bahasa aslinya sudah menjadi kebiasaan Yesus. Sudah menjadi kebiasaan. Katakan bersama saya, menjadi kebiasaan. Bilang sama kiri kanan, jangan rubah kebiasaan ini. Sudah menjadi kebiasaan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena Tuhan mau menunjukkan kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang kamu usahakan. Kesembuhan terjadi dalam hidupmu pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari istirahat, rest. Kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang kamu perjuangkan, tapi kesembuhan adalah kasih karunia. Kapan diberikan kepadamu? Ketika kamu berdiri di atas dasar apa yang sudah Dia selesaikan. Kamu rest di sana, kesembuhan diberikan kepadamu. Amin. Kesembuhan diberikan kepadamu. Ayat yang ke-17, 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sampai sekarang Tuhan masih menyembuhkan. Dia bekerja sampai sekarang. Bapakku bekerja, aku juga bekerja. Tapi saudara harus tahu kapan Dia bekerja. Waktu kamu rest. Kalau kamu yang bekerja, Tuhan rest. Tapi kalau kamu rest, sampai sekarang pun Dia masih bekerja. Kenapa banyak orang Kristen yang berkata Tuhan tidak lagi menyembuhkan? Karena mereka berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dengan usaha mereka. Mereka berusaha, Tuhan rest. Tapi kalau kamu rest, Tuhan bekerja. Sampai sekarang Dia masih bekerja. Amin. Sampai sekarang Dia masih bekerja. Jadi kalau saudara nggak rest, banyak orang Kristen yang mau penyakitnya disembuhkan. Tapi mereka selalu berpikir, apakah saya kurang berdoa, apakah saya kurang baca Alkitab, apakah saya kurang. Artinya mereka tidak rest. Saudara harus rest, harus percaya. Kenapa? Karena semua penyakitmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Kesembuhanmu sudah dibayar. Saudara tahu apa yang terjadi di atas kayu salib? Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan dia di atas kayu salib. Bentuknya tidak lagi seperti manusia. Bayangin. Bentuknya nggak lagi seperti anak manusia. Nggak berbentuk lagi seperti manusia. Mazmur berkata, tulang-tulangku dapat kuhitung. Tulang-tulangku menontoni aku, bisa dihitung. Jadi saudara bisa bayangin. Mungkin dagingnya udah lepas semuanya. Copot semuanya. Tapi waktu orang-orang Yahudi melihat Yesus di atas kayu salib, Yesaya bilang begini, orang mengira, orang menebak-nebak, orang memprediksi, oh ini hukuman Tuhan, dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Semua yang mereka lihat tentang Yesus, semua direkam sama orang Yahudi. Oh dia menyamakan diri dengan Allah. Oh dia menghujat Allah. Dia yang pernah berkata, aku akan merobohkan bait Allah. Aku akan dirikan lagi dalam 3 hari. Dia menghujat Allah. Itu semua yang ada dalam pikiran orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi hanya fokus kepada hukum Taurat. Jadi waktu dia melihat Yesus hancur-hancuran. Ya, kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Orang mengira. Orang hanya menerka. Orang mengira-ngira. Tapi kepada saudara, kepada saya, diberitahukan yang sesungguhnya. Sesungguhnya
Kita tidak mengira-ngira. Tapi kita tahu yang sesungguhnya. Kenapa dia begitu hancur? Kenapa dia tidak berbentuk lagi seperti anak manusia? Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran hukuman ditimpakan kepada Yesus. Keselamatan ditimpakan kepada saudara. Supaya hari ini oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Jadi kesembuhan sudah dibayar. Kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang kamu usahakan. Kesembuhan sudah diusahakan oleh seseorang di atas kayu salib. Dengan memberikan tubuhnya dihancurkan, diremukkan. Supaya hari ini, perhatikan baik-baik. Kamu yang percaya kepada dia, diberikan. Jadi selalu matamu memandang kepada kayu salib. Selalu. Di situ ada kebaikan Tuhan yang jangan pernah kamu lupakan. Dia curahkan darahnya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Amin. Dosamu sudah diampuni. Kamu bukan orang yang berdosa, kamu orang yang benar. Dan kebaikan yang kedua, kamu lihat tubuhnya begitu hancur. Nggak berbentuk lagi seperti anak manusia. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi saya mau hari ini, dalam beberapa minggu ini saya akan berbicara tentang kebenaran, tentang kesembuhan. Kamu harus tahu isi hatinya Tuhan. Buat anak-anaknya, buat domba-dombanya. Tuhan mau hidupmu sehat. Itu sebabnya dia tegur gembala-gembala yang tidak mengembalakan domba-dombanya dengan baik. Tuhan sudah memberi contoh, dia gembala yang baik. Dia memberikan contoh, dia memberikan pola yang bisa saudara jadikan sebagai contoh. Apa yang Tuhan lakukan ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia gembala yang baik. Dia mengajar, dia memberitakan Injil. Amin. Ini kebutuhan dasar saudara, kebutuhan dasar saya sebagai domba-dombanya Tuhan. Kalau kamu sudah menemukan kebutuhan dasar kamu dengan baik, makanan, minuman, maka selanjutnya, seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Kebutuhan domba yang paling dasar, makanan, minuman. Kalau kamu sudah menemukan kebutuhan dasar kamu dengan baik, makanan, minuman, Injil kasih karunia. Selanjutnya Daud berkata, dia yang menyegarkan jiwaku. Hidupmu sehat. Hidupmu sehat. Kesembuhan akan datang. Jadi yang prioritas yang pertama adalah tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Amin. Selalu lihat kebaikan Tuhan. Selanjutnya, kesembuhan akan diberikan kepadamu sebagai kasih karunia. Saya mau saudara melihat isi hatinya Tuhan selama beberapa minggu ini. Saya mau saudara tahu apa kehendak Tuhan buat anak-anak yang sakit. Amin. Dan saya mau saudara mengerti kesembuhan itu bukan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Jangan memperjuangkan kesembuhanmu. Puji Tuhan buat obat. Puji Tuhan buat dokter. Itu dari Tuhan semuanya. Amin. Tapi lebih daripada itu, tempatkan Tuhan. Kasih Tuhan porsi di atas segala-galanya. Kasih firman Tuhan, tempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Saudara harus tahu, kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang diusahakan dengan kekuatanmu, tapi kesembuhan adalah pemberian. Tuhan sudah kasih contoh. Terjadi di rumah kasih karunia. Rumah kasih karunia berbicara tentang gereja. Kamu harus mengerti segala sesuatu yang kamu butuhkan dalam gereja bukan diusahakan, tapi diberikan kepadamu. Tapi saudara bisa lihat tadi ada banyak contoh. Mereka berusaha untuk mendapatkan dengan kekuatan mereka. Maukah engkau sembuh? Tapi Tuhan, tapi Tuhan, tapi Tuhan. Mereka sombong. Mengusahakan dengan kekuatan mereka. Padahal Tuhan hanya tunggu orang ini berkata, maukah engkau sembuh? Mau Tuhan. Tapi Tuhan baik. Tuhan rubah sistemnya. Supaya hari ini saudara dan saya tahu. Bukan karena orang lain. Bukan karena kemampuan saya. Maukah engkau sembuh? Orang ini berhadapan dengan pribadi kasih karunia. Bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah.
Alkitab berkata, seketika itu juga orang itu sembuh. 38 tahun. Gak pernah sembuh. 18 tahun diikat iblis. Jangan datang pada hari Sabat. Datang hari kerja. Karena menurut mereka kesembuhan merupakan sesuatu yang diusahakan, diperjuangkan. Tapi Tuhan berkata, kamu tahu kenapa orang ini harus disembuhkan? Karena dia keturunan Abraham. Apa hubungannya kesembuhan dengan keturunan Abraham? Karena Tuhan punya janji kepada Abraham dan keturunannya. Kamu keturunan Abraham. Tuhan punya janji sama saudara. Dan janji itu diberikan bukan karena hukum Taurat, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi mulai hari ini berdiri teguh di atas dasar Injil kasih karunia. Amin. Percaya kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Rest di dalamnya. Bapa bekerja sampai sekarang. Yesus juga bekerja sampai sekarang. Kapan dia bekerja? Pada hari Sabat. Ketika kamu rest. Kamu rest, kamu percaya semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Amin. Kamu sudah hancur-hancuran Tuhan. Aku percaya engkau sudah hancur-hancuran. Orang boleh mengira engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tapi aku percaya Tuhan, engkau sudah menanggung penyakitku di atas kayu salib. Dan hari ini, by grace, oleh karena kasih karunia, aku menerima kesembuhan yang sudah engkau kerjakan di atas kayu salib. Rest, berdiri teguh di atasnya. Dan saya percaya kesembuhan akan terjadi sama saudara. Kita akan belajar tentang kesembuhan beberapa minggu ini. Saya percaya yang sakit pasti disembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan akan berkata, kamu harus disembuhkan. Kamu harus. Tuhan gak bisa nunda lagi menyembuhkan saudara. Kenapa? Karena kamu adalah keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Dan saya percaya beberapa minggu ini yang sakit akan disembuhkan. Dan pada akhirnya tanggal 4 Oktober nanti kita akan berkumpul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tanggal 4 Oktober saya undang saudara untuk datang. Healing through worship. Bukan hanya yang sakit, tapi yang sehat datang. Karena kesehatanmu juga berasal dari Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita mau memuji Tuhan karena kebaikannya. Yang pertama, dia yang mengampuni semua kesalahanmu. Yang kedua, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Hari Tuhan melihat saudara satu persatu. Dia tidak lalui saudara. Yang sudah lama sakit. Hari ini dia berkata, kamu harus disembuhkan. Kamu harus disembuhkan. Amin. Kenapa? Bukankah perempuan yang 18 tahun ini harus disembuhkan? Karena dia adalah keturunan Abraham. Jadi, teguhkan dirimu. Berdiri di atas dasar kasih karunia. Percaya kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka kesembuhan akan diberikan kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami bisa rest. Kami bisa tenang. Damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas kami hari ini. Kalau ada di antara anak-anakmu yang sakit selama ini Tuhan, mereka khawatir, mereka takut, mereka gelisah. Tapi hari ini mereka tahu isi hatinya Tuhan buat orang-orang yang sakit. Betapa kesembuhan, kesehatan merupakan hal yang paling penting buat Tuhan setelah Tuhan menyelamatkan anak-anak. Dan hari ini kami mengetahui isi hati Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anak yang sakit disembuhkan. Tuhan mau anak-anaknya memiliki kehidupan yang sehat. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan mau yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya kami percaya kalau kesembuhan bukan merupakan hal yang penting untuk apa Yesus berjalan keliling menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kesembuhan merupakan hal yang penting buat anak-anaknya. Itu sebabnya Tuhan Yesus menunjukkan waktu dia berjalan keliling, dia diurapi Roh Kudus dengan kuat kuasa dan Tuhan menyertai dia. Betapa kesembuhan merupakan hal yang penting buat anak-anaknya. Dan betapa kami bersyukur Tuhan. Kami tahu hari ini bahwa kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang diusahakan atau diperjuangkan. Tapi kesembuhan adalah sesuatu yang diberikan. Kasih karunia. Karena
ada seseorang yang sudah memperjuangkan, mengusahakan kesembuhan untuk kami. Tidak lain tidak bukan adalah anakmu yang paling kau kasih. Anakmu menggantikan posisi kami di atas kayu salib. Begitu hancur. Yesaya menggambarkan. Bentuknya gak lagi seperti anak manusia. Mazmur berkata, tulang-tulangku menontoni aku. Tulang-tulangnya dapat dihitung. Dagingnya robek. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Orang hanya memprediksi, orang hanya mengandai-ngandai. Orang hanya mengira. Tapi sesungguhnya, inilah yang sesungguhnya yang terjadi. Kami tidak mengira-ngira, tapi kami tahu kebenarannya hari ini. Engkau begitu hancur. Engkau menanggung semua penyakit kami. Supaya hari ini, semua orang yang percaya sama Yesus milik Kristus, keturunan Abraham. Seperti Yesus berkata, bukankah perempuan ini harus dilepaskan karena dia adalah keturunan Abraham? Bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia memiliki dunia. Tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Engkau melihat anak-anakmu satu persatu di tempat ini Tuhan. Mereka adalah keturunan Abraham. Orang yang dibenarkan karena iman. Seperti engkau menjumpai perempuan yang diikat iblis selama 18 tahun. Ketika engkau bertemu, engkau berkata harus dilepaskan. Demikian juga hari ini Tuhan, kau lihat satu persatu. Semua anak-anakmu Tuhan, kalau ada yang sakit. Hal yang sama engkau katakan kepada perempuan yang diikat iblis selama 18 tahun. Hal yang sama juga hari ini engkau memperkatakan kepada mereka. Kamu harus disembuhkan. Kamu harus dilepaskan. Jantungmu harus disembuhkan. Kamu harus dibebaskan dari kanker tumor. Kamu harus dibebaskan dari apapun penyakitmu. Karena kamu adalah keturunan Abraham. Dan hari ini Tuhan, ketika mereka berdiri teguh di atas dasar kebenaran karena iman. Hari ini Tuhan, kami percaya kesembuhan dikaruniakan kepada mereka. Jantung yang tersumbat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyumbatan di kepala dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Penyumbatan di jantung dibebaskan dalam nama Yesus. Virus kuman, penyakit apapun dalam paru-paru mereka dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tulang-tulang yang sakit, yang rematik, yang pengapuran dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kau lihat satu persatu Tuhan, penyakit mereka, pergumulan mereka. Dan hari ini kami percaya Tuhan, hal yang sama engkau katakan kepada mereka, kamu harus disembuhkan. Kamu harus dilepaskan. Karena kamu adalah keturunan Abraham. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kami tidak pernah melupakan kebaikan-Mu Tuhan yang besar. Engkau yang mengampuni kesalahan kami. Engkau yang menyembuhkan penyakit kami hari ini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin, amin.